Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Toman Resmarmata dengan NPM 2357051015. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Ready Only Memory dan data RAM Random Access Memory dalam memori yang sama dengan pengendalian pusat I/O dan memori yang terintegrasinya. Sejarah arsitektur Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang diciptakan oleh John von Neumann pada pertengahan tahun 1940-an. John von Neumann adalah seorang ilmuwan perintis komputer yang lahir pada tahun 1903. Ia menciptakan struktur komputasi ini yang merupakan dasar pembentukan arsitektur komputasi saat ini. Arsitektur ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil atau secara kolektif dinamakan I/O. Struktur komputasi von Neumann juga memiliki mekanisme output dan input, kontrol pusat, tempat untuk aritmatika pusat, dan penyimpanan eksternal. Perkembangan arsitektur Neumann. Perkembangan arsitektur von Neumann terdiri dari beberapa faktor, termasuk pengembangan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan pengembangan arsitektur komputasi yang lebih canggih dan efisien. 2. Perubahan pada kebutuhan pengguna. Perubahan pada kebutuhan pengguna mengarah kepada perkembangan arsitektur komputer yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. 3. Pengembangan konsep baru. Pengembangan konsep baru seperti arsitektur Harvard yang lebih efisien dan lebih mudah untuk diterapkan dalam arsitektur komputasi. 4. Inovasi dalam pengembangan hardware dan software. Inovasi dalam pengembangan hardware dan software memungkinkan pengembangan arsitektur komputasi yang lebih canggih dan efisien. Kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Kelebihannya adalah fleksibilitas, pengalamatan program dan data program dan data dapat diletakkan dalam memori yang sama yang memungkinkan lebih mudah dalam pengalamatan dan akses. Kekurangannya adalah bus tunggal. Instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial, tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Selanjutnya adalah arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang memiliki fisik penyimpanan terpisah untuk instruksi dan data. Istilah ini berasal dari Harvard Mark pertama, komputer berbasis relay, yang menggunakan pita dan counter elektromekanis untuk penyimpanan data. Dalam arsitektur Harvard, instruksi dan data tidak perlu berbagi karakteristik, seperti kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan alamat memori. Dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam read-only memory atau ROM, sementara memori data umumnya memerlukan read-write memory. Dalam beberapa sistem, ada lebih banyak memori instruksi dari memori data, sehingga alamat instruksi yang lebih lebar dari alamat data. Prosesor mengakses memori ini menggunakan bus terpisah yang terhubung ke memori instruksi, menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Cara kerja arsitektur Harvard adalah sebagai berikut. Instruksi data dan dijadikan fisik terpisah dalam memori. Yang kedua, prosesor mengakses memori, instruksi, dan data menggunakan bus terpisah. 3. Alamat instruksi dan data tidak perlu berbagi karakteristik, seperti kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan alamat memori. 4. Dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam ROM, sementara memori data umumnya memerlukan read-write memory. 5. Dalam beberapa sistem, ada lebih banyak memori instruksi dan dari memori data, sehingga alamat instruksi yang lebih lebar dari alamat data. 6. Prosesor mengakses memori instruksi dan data menggunakan bus terpisah, yang terhubung ke memori instruksi menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat bus yang data yang berbeda. Alamat instruksi 0 tidak sama dengan alamat data 0. Keuntungan utama dari arsitektur Harvard adalah akses arsitektur simulatan lebih dari satu memori sistem yang telah dikurangi oleh prosesor.
Kesimpulannya, kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan dan juga kelemahannya. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program ada pada ROM. Sedangkan arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk mendapatkan data pada ROM dan tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada dalam ROM. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.